Jadi di sini dia steril ujungnya, ya di sini. Ini steril, nggak boleh dipegang yang bagian putihnya. Jadi ketika nanti masih baru dia di dalam plastik gitu di bag ini, masuk di sini. Nanti kita ini pura-pura dengan. Ada yang pernah nyoba tadi? Belum. Kemudian kita butuh instrumen steril, isinya ada dua cucing yang dipakai untuk nanti membersihkan. Jadi ini nanti isinya adalah cairan pembersih untuk membersihkan baik itu vagina, vulva maupun penis, ya, untuk penis hygiene dan vulva hygiene. And then we have this one, namanya duk bolong, ya. Kenapa kok disebut duk bolong? Karena duknya memang bolong tengah. Nah, ini dipakai nanti untuk membuat area steril yang hanya membuka bagian ini saja, jadi yang lain ketutup, ya. Kalau seperti ini atau kalau laki-laki ya seperti ini. Nanti ini steril, nanti ngambilnya harus pakai handscoon steril. Jadi saya lipat lagi. Namanya duk bolong, ini wajib ada, ya. Taruh di sini. Ada satu pinset anatomi, ya. Ada klem. Kemudian ada ini handscoonnya bersih, taruh di luar, ya. Kemudian ada satu kita siapkan spet 10 cc boleh. Kalau nggak ada ya 5 cc tapi butuh beberapa kali. Kemudian ini nanti dalamnya steril. Maksudnya ini kan masih di plastik gitu ya, di dalam plastik. Kalau misalnya masih dalam plastik bisa kita buka dulu, kita boleh masukkan ke sini. Nanti karena kita megangnya pakai handscoon steril. Tapi kalau misalnya enggak, maka nanti disimpan di luar. Kemudian ada handscoon tadi yang satu bersih, satunya steril. Ini gunting apa namanya, plester, tapi nggak boleh taruh di luar. Kemudian ada bengkok wajib ada untuk tempat sampah, ya. Kemudian ada kapas, ada kasa. Oke, ini komisi kapas dan komisi kasa. Kemudian kita butuh gel ini wajib, terutama karena kita masang ini, ya. Nanti tapi kalau kalian kerja di rumah sakit yang internasional standarnya nggak pakai gel kayak gitu, pakainya gel yang sekali pakai. Jadi bentuknya kayak spet begini, tapi isinya sudah ada gelnya, jadi ada ininya di situ. Kemudian tinggal dimasukkan aja, ada lehernya gitu, ya. Si spetnya itu tinggal dimasukkan, kemudian disemprotkan. Dia ada gel pelumas sekaligus anti nyeri. Itu kalau mau bayar mahal, ya. Tapi kalau di rumah sakit biasa yang umum, kita menggunakan gel umum, general gel. Yang dipakai untuk pasang MGT, pasang kateter, dan ini tidak satu pasien bisa pakai untuk semua. Satu botol ini bisa dipakai untuk banyak pasien, bukan gantian tapi kan dikit-dikit gitu, ya. And then satu lagi betadine ini dipakai untuk kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak perlu pakai betadine. Kemudian satu lagi apa? Safon ini dipakai untuk perempuan cukup pakai safon, tapi laki-laki safon plus betadine, ya, harus ada betadine. Kemudian infus cairannya ini kalau ada tusukannya mana? Minta ini dong, jarum untuk nusuk ini, hijau kecil, ya. Terus plester nanti untuk fiksasi, plester biasa aja, ya, pakai seperti ini. Nanti ini non steril, kemudian ada korentang karena kita pakai. Oke, yang pertama, apa indikasi pemasangan kateter? Pasien tidak sadar, pasien dengan tindakan operasi besar, pasien dengan retensio urin. Retensi urin, apa artinya retensi urin? Nggak bisa keluar. Urinnya nggak bisa keluar. Urinnya nggak keluar atau nggak diproduksi? Nggak keluar. Jadi dia masih diproduksi tapi nggak bisa keluar. Misalnya mungkin, jadi kita raba, caranya adalah biasanya kita raba di bagian atas sini, pubis, kok keras, berarti emang isinya full, ada ininya tapi nggak bisa dikeluarkan. Maka intervensi keperawatannya adalah pemasangan Kateter. Oke, kita mulai. Mau langsung praktek atau dicontohin? Dicontohin. Oke, kita
pasang cewek dulu ya. Yang pertama kita baca indikasinya, oh pasiennya mau dipasang kateter. Oke, kita cocokkan pasiennya bener ya. Permisi, ibu ya, ibu. Assalamualaikum Bu, nama saya Heni. Saya adalah perawat yang akan jaga pagi hari ini. Hari ini Bu ada pemasangan kateter ya untuk membantu pengeluaran urin. Nah, nanti agak sedikit sakit Bu, nanti akan dimasukkan ke lubang ininya Ibu, pipisnya. Nanti mohon kerjasamanya gitu ya. Kemudian pasien keluarga disuruh keluar karena kan ini sangat private ya. Jadi kalau bisa ya nggak ada orang yang melihat kecuali perawat. Dan perawat kalau bisa tidak sendirian, ini minimal berdua. Kenapa? Terutama kalau cewek masang laki-laki. Karena nanti akan menimbulkan perasaan yang tanda kutip pasti ada terjadi sesuatu. Tapi kalau banyak orang itu kemungkinan akan tertekan si pasiennya, ya itu harus. Tapi kalau di rumah sakit memang seyogianya itu laki-laki pasang laki-laki, perempuan pasang perempuan. Tapi kadang di kondisi tertentu yang nggak bisa ditolak gitu ya. Jadi terpaksa kalau seperti itu jangan sendirian, jangan cowok masang cewek, ceweknya cantik, cowoknya sendirian di tengah. Ya. Walaupun profesional tapi ada risiko ya, nggak boleh. Maka harus ada berdua. Oke. Kita cuci tangan, kemudian kita pasang skorek ya, pakai jas, kemudian pakai yang ini ada selemek anti air ya, biar nggak kecipratan kalau ada kencingnya nanti tumpah gitu ya. Tapi karena nggak ada ya sudah bermemori ya. Tadi pas ujian harus ada ya. Kemudian kita siapkan alatnya, pasien kita ini masih tertutup selimut gitu ya. Kita dekatkan, kita siapkan dulu, kita cuci tangan atau mungkin bisa ditambah pakai hand rub gitu ya. Setelah cuci tangan, kemudian kita pasang handphone yang non steril dulu karena kita mau pembersihan dulu ya. Iya bersih. Jangan lupa kalau di rumah sakit perhiasan semua dilepas ya. Jangan nyentuh bedding ya. Jam pun harus lepas. Pendidikan. Udah nggak cuci tangan. Jadi kalau di rumah sakit nggak usah pakai cincin ake ya. Cincin ake sini jajar 5 gitu ya. Yang ada pasiennya takut. Sobek. Pedan tangan ya kan. Tes, kemudian kita siapkan dulu pembersihannya karena ini steril, maka kita dekatkan alat di samping pasien, taruh di sini. Selalu ketika biasakan membuka alat itu diarahkan ke atas dulu ya. Tutup. Jadi kalau misalnya pun di sini kalau mau dicempitin, nah ini boleh begini. Kalau enggak masih ada waktu dekat di situ. Kalau perempuan berapa butuhnya? 5. Kalau laki-laki? 3. NS dulu baru 1. Kalau laki-laki NS sama betadine ya. Karena ini nggak steril ya, jadi kalian menyemprotkan ini jangan pakai handphone steril, tapi dalamnya steril. Oke. Kemudian kita ambil satu pinset itu dipakai untuk membersihkan, jadi kita buka dulu bajunya pasien, nggak usah semuanya tapi cukup dilorotin aja dikit gitu ya, nggak usah diludahi semua gitu ya kayak mau mandi. Kemudian kita taruh handuk di atas dari sini sampai ke sini, handuknya taruh ke sini, kemudian yang ini celananya ditarik ke belakang sedikit, ke bawah dikit, bawah tetap dikasih slip ya, jangan dibuka lebar gitu. Kemudian ambil pinset ya. Salah, maaf, langsung ini nggak perlu aja karena pinsetnya cuma satu, nanti aja dipakai untuk yang berikutnya. Langsung aja begini, diperes dikit, jangan sampai kemblok sampai netes gitu ya, tapi diperes dikit. Ini karena perempuan maka yang ujung
dua jari kita ini megang bagian atas, membuka labia mayor dan minor. Jadi gini, jangan hanya cuman begini tok. Kadang mahasiswa agak-agak ini tapi nggak bisa. Kalau manusia beneran yang masih hidup itu pasti nutup, gitu kan? Maka kita membuka. Ya. Nah, gimana satu? Mayor dulu, baru minor, baru ya. Jadi mayor boleh ke dikstra dulu sih, sebelah sini, buang, dalam, lalu klitoris. Kalau laki-laki yang mori, tadi sudah ada, misalnya ada apa? Betadin ya, laki-laki sudah dikasih betadin. Minimal 3, tapi kalau kotor boleh lebih dari itu. Ini standar minimal ya, 5-3 itu standar minimal. Pegang harus pegang, kalau cewek biasanya itu nanti malah menimbulkan rangsangan. Nah, saya ini ya bersihkan ya Pak. Kita sok-sokan, sok tegar gitu ya. Ulangi, terutama yang bagian ini sampai lehernya ya. Karena ini pentem agak kaku, tapi kalau yang manusia mungkin enggak ya. Enggak tahu. Mungkin iya, mungkin enggak. Iya. Wes, kalau sudah bersih kita buang ya. Jadi handscoon ini hanya dipakai untuk membersihkan, jangan dipakai lagi ya. Terus sudah bersih, oke. Baru setelah itu kita siapkan alatnya. Ini kita buka dulu, ini step. Ini boleh tadi, boleh sekarang ya. Nah, kalau tadi berarti pada saat sebelum nyentuh pasien sudah pasang handscoon, boleh, itu boleh. Kalau tidak, kalau sekarang nggak pakai handscoon nggak apa-apa, tapi nggak boleh nyentuh yang ininya ya. Ini kan gini, kita buka aja plastiknya kan non steril. Kita buka, kita lihat kuncinya. Di sini dicek kunci sudah kunci apa belum, jangan sampai dia terbuka. Kan biasanya dia diputar gini ya. Nah, kalau gini berarti kan hancur ya, maka harus dikunci, dicek lagi. Hanya dicek aja, oke? Kemudian kita taruh dulu di samping pasien atau di situ ya. Kemudian kita buka yang ini, sudah cocok ukurannya. Buka dulu gini, taruh dulu aja, nanti kita pakai handscoon. Kemudian kita siapkan gel, ambil kasa, taruh di sini aja. Nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja, dan tidak boleh nempel ya. Meletakkannya nggak boleh nempel ke ini, tapi agak diangkat karena dia non steril. Kemudian kita buka ini di plastiknya, kita buka, strap, masukkan situ. Kemudian apa lagi? Sudah ya. Ini nanti tinggal kita pasang handscoon ya. Dari dalam ya, dari dalam pakai bunyi. Kalau nyelempit gini kita nanti aja betulin ya. Memegang dari atas ya. Kemudian kita ambil bagian ini plastik dalamnya, jangan menyentuh plastik luar ya. Jadi plastik bagian dalam seperti ini. Kita cetek, di sini ada kayak gerigi ya. Ini kayak titik-titik aja ya, dibuang di bengkok boleh di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik. Sebelum kita masukkan, kita
pasang 20 gram ya. Ini steril ya. Siapa ya? Dan kita ambil kasa yang ada gelnya. Kasih kalau laki-laki panjang ya, bisa sekitar 20 cm lebih. Kalau perempuan mungkin sekitar 10 cm cukup ya. Seperti ini aja. Digulung, pegang bagian gulungannya yang sini ya. Kalau kalian suka, jadi ada dua cara. Yang pertama kita pakai klem. Kalau kita pakai klem, berarti yang kita tutup bagian sininya. Biar nggak nggak ada bocoran. Tapi kalau saya lebih suka langsung disambung ke robek, gitu ya. Jadi seperti ini. Ini kalau kita misalnya kalian ada pengambilan sampel, maka kita pakai klem. Buat apa? Karena nanti kan kalau dipasang di urobrek, kita harus lepas pasang lagi. Jadi kita lebih baik pakai klem. Tapi kalau jadi misalnya dia ada pengambilan sampel ya sekaligus ini dari pasangin kateter, maka sebelum disambung pakai urobrek kita tampung dulu urinnya untuk dia sampel lab urin, ya seperti itu. Tapi kalau enggak, oke kalian pilih yang mana? Mau yang ini apa yang ini? Yang ini. Nah kalau seperti ini, jadi kita tadi digulung sedikit. Nah kita buka yang ini tadi, sambungkan ke yang di sini. Jangan salah ya, yang di sini. Kadang mahasiswa saking bingungnya, ini kok nggak nyambung, nggak selesai akhirnya waktunya habis ya. Oke, Pak, permisi ya, saya mulai memasukkan. Ini agak sakit, nanti tarik nafas panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Pak, pegang lurus. Kalau laki-laki diluruskan tegak lurus. Oke, tarik nafas. Saya masukkan ya Pak. Bismillah. 1, bagus. Terus Pak ya. Nah, Bu, kalau di tengah-tengah tiba-tiba dia kaku gimana? Ya kan? Ya kan kalau orang cowok menjepit dengan cewek yang cantik gitu kan siapa tahu dia tring gitu, otomatis dia nggak dia jadi itu mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Kalau terjadi seperti itu santai saja, pura-pura kalian nggak tahu ya yang cewek ya. Jadi kalau misalnya gini cek pas di tengah-tengah sini kok kaku, udah dia ereksi gitu ya, maaf ereksi gitu ya, berhentikan, jangan dipaksa untuk diteruskan. Oke Pak, ayo relax dulu. Kita tunggu ya sampai relax. Tenang, tarik nafas panjang dulu. Kita berhentikan di sebelah. Kalau sudah lemas, baru pasang lagi tegak. Nah, ya, tahan dulu sebentar. Nah, kalau cowok kalau bisa hampir penuh masuknya. Kenapa? Karena panjangnya ini kita nggak tahu ya. Segini sampai sini minimal harus. Jangan sampai kalian pas masih di tengah sini, kemudian kalian pasang apa itu namanya? Balon, nanti kan ke balonnya di sini pas kesakitan pecah, waduh rasanya. Masa depan suram. Nah ini kan kelihatan nih, ini ada urin yang keluar seret gitu kan. Kalau dia ujungnya si kateter tadi kalau sudah menyentuh ke VU, vesika urinaria, dia pasti akan ada cairan keluar kuning seret gitu. Jadi kekuningan itu berarti memang tepat sudah masuk ke ini. Kalau cowok insya Allah tepat karena lubangnya cuma satu. Tapi kalau cewek bisa jadi salah. Apalagi kalau mbak-mbak itu seringkali keliru ke vagina. Lubangnya itu lubang vagina bukan lubang ureter ya. Itu sering terjadi. Oke, kalau sudah ini kelihatan oh iya sudah keluar nih bener ya, sudah masuk, sudah selesai Pak gitu. Kemudian kita siapkan tadi apa namanya? Ini ya. Ini harusnya ada di kecil gitu ya, apa namanya? Aquades kecil. Kita tinggal isi aja. Tapi karena nggak ada ya sudah kita pakai yang satunya menyentuh. Kita masukkan di sini. Kita sudah boleh on ya. Tapi kalau misalnya kalian ragu misalnya, boleh pengennya nggak apa namanya? Ini dikasih dulu tadi pada saat persiapan boleh nggak? Boleh. Jadi sebaiknya seperti itu. Ini kita dulu. Bukan disuntik ya, tapi dilepas ya. Kita masukkan di sini yang ada warnanya, ada oranye, ada hijau, ada pink gitu ya. Masukkan ke sini. Tekannya gini, jadi sambil diginikan kemudian ditahan. Masukkan pelan-pelan sambil ditahan ya. Ini agak bocor.
ini. Kalau kalian biarkan sendiri ya gini, dia balik ke sini lagi airnya. Jadi ditahan, baru dilepas ya. Diulangi lagi. Berapa sih jumlah liternya, mililiternya? Kita bisa lihat dari sininya. Ukuran 14, balon 30 ml. Setiap berbeda-beda ya. Maka kita bisa ngecek di sini. Berarti minimal 30. Berarti kalau ini ya 3 kali gitu ya. Bisa kita ini kan 3. Cuman kadang kalau praktek 20 aja udah cukup. Tapi kalau beneran sampai 30. Biar nggak bisa ditarik. Kalian lihat contohnya begini di dalamnya, hasilnya begini. Jadi yang benar nanti dia akan bentuk seperti ini ya, selama 3. Kalau 30 berarti ya tambah 1 lagi. Makanya bayangkan kalau ini kamu berhentinya di tengah sini, apa yang terjadi? Kamu paksa, kok berat, kamu paksa aja sok pede, akhirnya pecah, bisa mendorong rusaknya sel saraf dan juga pembuluh darah yang ada di penis. Otomatis kalau rusak, madesu banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kan berarti salahnya perawat ya kan? Ya, jadi seperti itu. Kalau sudah, kemudian sudah 30 cc kita tarik, Pak, saya tarik ya, sampai kapan? Sampai mentok. Nah, kalau sudah nggak bisa ditarik, oke, berarti sudah. Kita buka dulu, kita buang di sampai nanti mau dicuci ya, kita ditaruh di sini, kemudian kita plester. Nah, caranya plester di bagian paha sebelah sini, namanya imunisasi. Ini nanti boleh disiapkan sebelumnya juga ya, karena kalau sudah begini tuh agak susah. Ini harusnya bisa dilepas ya. Kayaknya meleok-meleok. Kita ambil. Satu atau 2 ya. Jadi kalau 1 ini boleh di sini yang nomor 1. Jadi yang gini. Ini boleh dikasih ini, tapi kalau biasanya nggak perlu ya, tapi cukup ini di samping gini, disilang kayak U gitu ya. Terus ini tempel di paha pasien. Ini misalnya paha ya, tempel di paha pasien. Nah, ini misalnya pahanya pasien di sini, jadi pas di sini. Laki-laki ini harus kita sisakan, nggak boleh gini. Apa tujuannya? Kalau pagi-pagi hari dia bangun tidur, pasti dia bangun juga, ya kan? Kalau dia bangun ini kamu nggak kasih jeda, dia ketarik, itu nggak bisa molor, otomatis sakit pasiennya, pasti kesakitan di pagi hari. Itu bukan karena sakit kesumbat atau apa, tapi ternyata ininya ketarik ya. Makanya kalau laki-laki harus disisakan. Tapi kalau perempuan sudah dipentokin nggak apa-apa gitu, karena nggak ada melaran, nggak ada pembelaran. Paham ya? Ya memang nggak itu, tapi memang seperti itu fisiologinya ya. Diam enggak? Yes, sudah selesai. Kita rapikan alat, kita balikkan pasien, kasih celananya, kasih roknya atau apa gitu, kita tutup lagi pakai selimut. Handuk kita ambil, kita rapikan semua. Ada pertanyaan?
setelah itu Pak, hari ini kita latihan dulu ya, nanti kan hari ini mau dilepas, Bapak mau pulang atau Ibu mau pulang, nah ini mau dilepas kateternya, tapi kita harus latihan karena sudah berapa hari Ibu pakai kateter. Latihannya gimana? Namanya itu bladder training. Ya apa caranya? Paling gampang itu adalah pakai klem. Idealnya pakai klem ini. Cuma kalau di rumah sakit saya yakin kawan-kawan susah menemukan klem. Cukup pakai karet. Atau karet gelang? Iya. Karet bungkus makanan? Ya, itu karet gelang. Ini kita tekuk di sini ya. Tik, gini. Tali. Pak, saya tinggal dulu ya, ini saya tali. Nanti ini latihannya, Bapak kalau sudah kebelet kencing, nanti manggil saya. Jangan dia dilepas sendiri. Berarti, oh iya, sus kayak kebelet kencing. Terus, oh iya, oke kita buka lagi karetannya, dikeluarin. Oh iya, keluar tuh urinnya. Lagi, saya ulangi ya Pak ya, sampai minimal 2-3 kali. Kalau 2-3 kali sudah dia terasa terus dalam 15 menit atau dalam dia terasa kencing, maka oke, berarti sudah siap untuk dilepas. Tapi kalau misalnya dia enggak kok sudah 1 jam lebih, pasiennya kok nggak kerasa kencing, nggak sakit Pak, nggak kepingin kencing, enggak gitu. Tapi ternyata kita raba, oh ini badannya sudah penuh, tapi pasiennya nggak kerasa, berarti sarafnya belum kembali. Maka tetap kita buka, tapi tetap kita latihan. Berarti belum siap untuk di-AF kateter. Kemungkinan kalau kita langsung cabut, itu nanti bisa ngompol pasiennya. Karena sphincternya belum bekerja dengan baik. Paham maksudnya ya? Oke, kalau sudah misalnya, oh sudah 1 jam ini kita oke kita AF dulu ya Pak hari ini sebelum pulang. Nah ini kita siapkan kosongan begini. Tadi ini ingat-ingat tadi kan kita tulis tuh pasangnya kapan, balonnya berapa, ya. Nah ini kita tekan aja gini, dia otomatis akan bantu tarik sedikit-sedikit. Kita buang di bengkok. Ini karena harusnya itu untuk anak-anak ya, kecil. Orang dewasa itu 18 ya. Kalau laki-laki terutama yang dia operasi stroke itu 18, kalau minimal ya 16 ya. Kalau laki-laki segini ini kependekan. Jadi kalau gini, kalau ini paha pasien itu selalu mepet ya. Jadi dia kurang panjang. Jadi apalagi kalau ini lubangnya gede, ya merowot, jadi ngembes. Loh kok kateternya ngembes? Bisa jadi karena balon kita kurang, atau bisa jadi karena kateternya kecil. Tarik ya, Bapak tarik nafas panjang, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Pak, 1, 2, 3, tarik nafas. Udah. Gulung, buang di tempat sampah medis. Udah finish gitu. Kemudian kita bisa bersihin, misalnya pakai pasta atau tisu, gampang ya karena sudah disetting. Tapi kalau beneran itu kalian harus tahu lubangnya itu apa saja urutannya. Lubang kecil paling atas apa? Istilahnya ureter itu yang gede paling tengah, bawah sendiri itu ya vagina. Ya. Jadi kalau ini termasukkan ke sini. Kalau ini pakainya yang itu, yang bawah. Kalau ini karena kejepit nggak bisa.